Bayangkan tanggal 31 Desember 2026. Bayangkan kita berdiri di depan cermin, menatap pantulan diri sendiri. Apakah kita melihat orang yang sama persis dengan yang kita lihat hari ini? Jika jawabannya ya, kita punya masalah besar. Kebanyakan dari kita berpikir hidup hancur karena satu kesalahan fatal, seperti ledakan besar yang merenggut segalanya. Tapi kenyataannya jauh lebih menakutkan. Kehancuran itu seringkali hening. Ia tidak bersuara. Ia terjadi lewat keputusan-keputusan kecil yang kita buat saat mata baru saja terbuka di pagi hari. Waktu tidak pernah memberi peringatan sebelum ia pergi. Kita bangun, mematikan alarm, lalu tanpa sadar jempol kita bergerak membuka media sosial. Scrolling 5 menit berubah menjadi 1 jam. Kita berangkat kerja dengan terburu-buru, menjalani hari dengan mode autopilot, pulang kelelahan dan mengulanginya lagi esok hari. Tiba-tiba, kalender di dinding sudah berganti tahun, dan kita masih berada di tempat yang sama. Video ini bukan tentang motivasi murahan. Kita tidak perlu bangun jam 4 pagi jika itu menyiksa. Kita di sini untuk membicarakan sebuah protokol. Sebuah sistem untuk memastikan bahwa ketika kita bercermin di akhir tahun 2026 nanti, kita melihat seorang pemenang, bukan seseorang yang penuh penyesalan. Saya tahu rasanya. Mungkin kita merasa terjebak di kubikel kantor, atau bekerja shift di pabrik, di mana hari terasa seperti putaran mesin yang tidak ada habisnya. Kita lelah. Dan ketika kita lelah, nasihat untuk bekerja lebih keras atau hustle 24 jam sehari terdengar seperti omong kosong. Masalahnya bukan pada kemauan kita. Masalahnya adalah kita melawan musuh yang tidak terlihat tanpa senjata yang tepat. Kita sering mengira bahwa untuk mengubah hidup secara radikal dalam 2 tahun butuh tindakan raksasa. Padahal, rahasianya ada pada apa yang disebut the silent compound, atau bunga berbunga yang senyap. Mari kita jujur. Jika kita terus melakukan rutinitas yang sama persis selama 730 hari ke depan, matematika kehidupan menjamin kita akan kalah. Jarak antara kita dan versi terbaik diri kita akan menjadi jurang yang mustahil dikejar. Tapi kabar baiknya, kita bisa membalikkan keadaan itu mulai hari ini. Bukan dengan motivasi yang meledak-ledak, tapi dengan sistem yang mengalahkan ketergantungan pada tekad. Sistem ini dirancang untuk bekerja bahkan saat kita sedang malas. Mari kita mulai dengan aturan pertama, anti-autopilot. Kebanyakan dari kita memulai hari dalam mode pertahanan. Alarm bunyi, kita bereaksi. Ada notifikasi masuk, kita bereaksi. Ketika kita memulai hari dengan bereaksi terhadap dunia luar, kita sudah kehilangan kendali atas hari itu sebelum kaki menyentuh lantai. Solusinya bukan pada pagi hari, tapi pada malam sebelumnya. Ini adalah aturan mainnya. Jangan pernah tidur sebelum kita menuliskan 3 prioritas utama untuk besok. Hanya 3. Kenapa malam sebelumnya? Karena di pagi hari, otot keputusan kita masih dingin. Jika kita harus berpikir apa yang harus dikerjakan hari ini saat bangun tidur, otak akan memilih jalur yang paling mudah. Kembali tidur atau membuka HP. Dengan menulisnya malam ini, kita bangun dengan misi yang jelas. Dan untuk menjamin misi ini berhasil, kita perlu menerapkan taktik friksi. Phone foyer method. Jangan bawa HP masuk ke kamar tidur. Biarkan ia di ruang tamu. Ini terdengar sepele, tapi dampaknya brutal. Dengan menjauhkan HP dari jangkauan tangan saat bangun, kita menghilangkan pemicu autopilot nomor 1. Kita memaksa diri untuk hadir di dunia nyata. Setelah kita memegang kendali pagi hari, kita masuk ke poin kedua yang sering disalahpahami. Mentalitas produsen. Kita hidup di era informasi. Mungkin kita merasa produktif karena mendengarkan podcast atau membaca 5 artikel pengembangan diri dalam sehari. Tapi hati-hati, itu jebakan. Mengonsumsi konten memberikan rasa pencapaian palsu. Otak merasa sudah bekerja, padahal kita hanya menumpang pada pemikiran orang lain. Jika kita ingin mendominasi tahun 2026, kita harus mengubah rasio ini. Aturannya sederhana. Create over consume. Untuk setiap 1 jam kita mengonsumsi informasi, kita harus meluangkan waktu untuk menciptakan sesuatu. Tidak harus bisnis besar. Jika kita menonton video edukasi selama 15 menit, luangkan 15 menit untuk menulis ringkasannya. Ubah informasi menjadi insight. Perubahan identitas terjadi ketika kita berhenti menjadi penonton dalam hidup sendiri dan mulai menjadi pemain. Namun, menjadi pemain butuh stamina mental, dan inilah yang jarang dibahas.
Fokus itu bukan bakat lahir. Fokus adalah otot. Banyak dari kita merasa bodoh atau tidak berbakat karena tidak bisa duduk diam mengerjakan tugas selama 1 jam. Kita tidak bodoh. Otot fokus kita hanya sedang lemah karena terlalu sering dilatih untuk terdistraksi. Sama seperti di gym, kita tidak langsung mengangkat beban berat di hari pertama. Kita akan cedera. Begitu juga dengan fokus. Gunakan teknik progressive overload. Mulailah dengan komitmen 15 menit tanpa distraksi. Matikan data, jauhkan HP, dan kerjakan satu tugas selama 15 menit saja. Jika itu terasa mudah, minggu depan naikkan jadi 30 menit. Inilah yang disebut sesi deep work. 1 jam fokus total di tahun 2026 nanti akan bernilai 10 kali lipat dibandingkan 8 jam kerja yang terpotong-potong notifikasi. Lalu, bagaimana jika kita bingung harus mulai dari mana? Banyak dari kita menunggu rencana yang sempurna. Kita menunggu peta yang lengkap sebelum melangkah. Ini adalah kesalahan fatal yang membuat kita tetap diam di tempat. Ingat ini, kejelasan tidak datang dari berpikir, kejelasan datang dari tindakan. Kita tidak bisa menyetir mobil yang sedang parkir. Kita harus membuatnya bergerak dulu, baru bisa memutar setirnya. Gunakan aturan 2 menit untuk membunuh keraguan. Jika ada tindakan yang bisa dilakukan kurang dari 2 menit untuk memulai impian kita, lakukan sekarang. Kirim email itu. Tulis kalimat pertama itu. Momentum jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Kita bisa memperbaiki arah sambil berjalan, tapi kita tidak bisa memperbaiki apapun jika diam. Sekarang kita kembali ke cermin di tahun 2026 tadi. Perjalanan 2 tahun ke depan akan terasa cepat, sangat cepat. Perbedaan antara mereka yang berhasil dan mereka yang gagal bukan pada besarnya mimpi, tapi pada ketahanan sistem harian. Orang yang gagal menunggu motivasi datang. Kita, mulai hari ini, membangun kebiasaan agar tetap bertindak bahkan saat motivasi itu hilang. Jangan menunggu tanggal 1 Maret untuk membuat resolusi yang akan dilupakan di bulan April. Mari mulai malam ini. Terapkan sistem malam. Tulis 3 prioritas. Letakkan HP di luar kamar. Dan besok pagi, bangunlah sebagai orang yang memegang kendali. Di tahun 2026, kita bukan lagi orang yang mencoba untuk berubah. Kita adalah bukti dari perubahan itu sendiri. Jangan biarkan masa depan kita hancur dalam diam. Mari ambil kendali. Sekarang. Kita mungkin bukan orang paling berbakat. Kita mungkin tidak punya modal besar. Tapi kita selalu punya satu hal yang orang lain tidak bisa ambil. Keputusan hari ini. Bank Ribo tidak akan menjanjikan hidup kita berubah besok pagi. Tapi Bank Ribo bisa pastikan satu hal. Kalau kita disiplin pada sistem kecil ini, 2 tahun dari sekarang kita akan berterima kasih pada diri sendiri. Malam ini, tulis 3 prioritas. Letakkan HP di luar kamar. Itu saja dulu. Karena perubahan besar dimulai dari kemenangan kecil yang tidak ada yang melihat. Dan kalau kita ingin terus bertumbuh bersama, pastikan kita tetap di sini. Karena tahun 2026 tidak menunggu siapapun. Pertanyaannya hanya satu, apakah kita siap melaluinya?